Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini menyampaikan beberapa hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi bersabda, akhafu alaikumul haraj. Kata Abu Musa al-Ash'ari ketika dia mendengarkan baginda Nabi bersabda, kata dia, akhafu alaikumul haraj. Aku khawatir kepada kalian al-haraj. Al-haraj itu kesusahan, pembunuhan, pertikaian, pokoknya semua problem lah, semua masalah. Tapi yang lebih ditekankan di situ oleh Rasulullah al-qatlu, pertempuran, pertumpahan darah, kesusahan yang dialami, berbagai macam bencana, itu namanya al-haraj. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, qalu, sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu, pertumpahan darah. Al-qatlu dimaknai pertumpahan darah, perperangan, pembunuhan. Qalu wa aktsaru mimma naqtulul yawm. Sesungguhnya kata para sahabat, kami hari ini, adapun yang banyak kami bunuh adalah, kata para sahabat, inna, sesungguhnya kami la naqtulul yawm. Sungguh kami hari ini akan berperang, yang kami perangi adalah, kata dia, al-musyrikina kadza wa kadza. Orang-orang musyrik yang selalu memerangi kami, kata dia. Orang-orang musyrik, kadza wa kadza. Dan beberapa banyak musuh yang lain. Musuh yang pertama musyrikun, musuh yang kedua Yahudi, musuh yang ketiga Nasrani, musuh yang keempat munafik. Di antara empat musuh nih, yang paling sulit untuk dibunuh itu nomor terakhir, munafik. Ini kalau bicara munafik ini bahaya memang. Isinya manusia munafik aja. Tapi memang begitu. Di dalam Al-Quran surat munafikun khusus. Jadi karena banyaknya manusia munafik itulah makanya ada ayat khusus, surat khusus namanya nifak. Lain waktu kalau diizinkan Allah kita ketemu, kita bahas tafsir surat nifak itu. Itu bahaya betul. Dan karakteristiknya itu nampak. Karakteristiknya nampak dan terasa. Bahkan tidak jauh dari sekeliling kita. Kita lanjutkan. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal musyrikin, bukan orang-orang musyrik yang aku maksud, kata Nabi. Laisal qatlul musyrikin walakin qatla ba'dukum ba'da. Tapi kata baginda Nabi, kalian saling membunuh antara satu dengan yang lain di antara kalian. Kemudian baginda Nabi mengatakan, qalu, kata para sahabat, wa fina kitabullah. Kata para sahabat, bukannya bersama kami itu ada Al-Qur'an? Al-Qur'an. Bukankah bersama kami ada Al-Quran? Dijawab sama Nabi, wa fikumul kitab. Memang di tangan kalian ada Al-Quran, kata Nabi. Kemudian dikatakan, wa fina ukulana. Bukankah bersama kami ada akal kami? Dijawab lagi sama Nabi, innahu tuntaza'u ukulu ammatikum zakumul yawm. Nanti seiring berjalannya waktu, akal-akal kalian itu akan turun, akan hilang sedikit demi sedikit. Wah, ini bahaya nih bahasa Nabi. Kata Nabi, hilang akalnya manusia sedikit demi sedikit. Wa yukhlafu laha haba'un minan nas yahsabuna annahum ala syai' wa laysa ala syai', kata Nabi. Kelak manusia akan bertolak belakang, akan tak sesuai dengan fitrahnya. Yang seharusnya baik adalah fitrah, yang nanti fitrah itu adalah keburukan. Jadi semua bertolak belakang daripada kebiasaan manusia, kata baginda Nabi. Yang fitrahnya kebaikan menjadi tak baik. Artinya keburukan menjadi sesuatu yang biasa. Kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, penyesatan, penyimpangan, kata Nabi, itu menjadi hal yang biasa. Tapi justru sebaliknya, kata Nabi, orang-orang yang baik, yang jujur, orang-orang yang sehat akalnya, justru menjadi manusia yang langka. Nah, ini sebenarnya sudah mulai terbukti sedikit demi sedikit. Apa contoh buktinya? Kita sekarang sangat mengapresiasi orang jujur. Padahal
orang jujur dulu tuh memang harus begitu. Manusia tuh jujur dulu banyak, jadi kita nggak perlu apresiasi. Sudah menjadi sebuah kebiasaan kalau kita lihat orang jujur. Sudah sering kita temukan orang-orang yang berperilaku baik, berakhlak mulia. Sering kita temukan wanita-wanita yang menutupi aurat, laki-laki yang tutur bahasanya yang sopan, itu sering kita lihat. Ada satu tradisi sekarang itu, judul tradisi sekarang itu, ada kata-kata yang menurut telinga kita ini kasar, tapi sekarang tidak kasar. Contoh, mengucapkan atau bukan membandingkan, melabeli manusia dengan binatang. Melabeli manusia dengan binatang. Dulu itu terdengarnya tabu sangat. Sampai kita kalau anak yang ngomong atau siapapun yang ngomong, oh kita naik pitam itu Pak. Tapi sekarang orang dewasa yang mudah berbicara demikian. Bahkan anak-anak mengikuti dan dianggap biasa. Itu biasa Pak, perkataan hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dengar kalimat-kalimat begini, paling mudah mendengarnya itu duduk di kafe-kafe. Mau yang tua, yang muda, oi, disebutin tuh Pak. Kalbun gitu deh. Sinilah katanya. Bayangkan memanggil manusia itu biasa Pak dengan begitu. Tapi manusia sekarang tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang memalukan, yang aib sebenarnya. Aib itu artinya sesuatu yang tak baik. Tapi menjadi satu fitrah, menjadi satu kebaikan, yang tidak baik menjadi baik. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, yahsabuna annahum ala syai' wa laysu ala syai', kata Nabi. Mereka beranggapan yang mereka buat itu adalah baik. Inilah yang terbaik. Tapi kata Nabi bukan itu yang baik. Mereka beranggapan mengambil hak orang itu baik. Tapi kata Nabi dia tak baik. Mereka beranggapan sesuatu yang mereka lakukan baik. Kata Nabi tak baik. Kata Nabi. Cuma kita bilang baik. Nah, itulah contohnya sekarang itu. Jadi ada sekarang itu penyimpangan-penyimpangan di sisi agama yang sangat jelas sekali di hadapan kita sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau kita nih, kalau sekarang nih kita tak mau betul-betul rajin serius belajar, itu penyimpangannya banyak banget. Saya heran Pak sekarang ini tugas MUI bukannya makin sedikit malah makin banyak. Semakin kesini semakin kiamat tugas MUI itu kayaknya bakal banyak sekali. Apa salah satu contohnya? Mudah sekali hari ini kita temukan aliran-aliran sesat. Ini baru-baru ini viral deh Pak. Viral banget itu. Ada satu tempat di Jawa itu yang Bapak Ibu kalau masuk bisa tembus ke Mekah. Jadi nggak perlu kalau mau ke Mekah nggak perlu naik pesawat. Tapi peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak. Yang mau masuk banyak. Coba bayangkan. Tidak tahulah kita gimana cara ngelus dada aja pun kita nggak paham Pak. Tapi Pak itu dulu aneh. Sekarang yang aneh itu menjadi biasa. Oh itu biasa. Nah begitulah. Ada orang yang bilang kalau tidak berpakaian A, B, C, D sholatnya nggak sah. Jadi yang sah itu yang sholat pakai merah putih misalkan. Jadi kalau pakai merah putih pecinya baru sah sholatnya. Jadi kalau nggak pakai merah putih nggak sah sholatnya. Sampai mereka berani mengatakan sesuatu zaman Nabi itu tidak ada, yang adanya begini. Itu kalau kita nggak belajar beneran, nggak serius kita belajar, selesai gitu. Itu baru sisi yang lain. Belum lagi sisi-sisi yang lain. Tapi Bapak Ibu, hal seperti ini itu di Indonesia ini lumrah. Sangat lumrah sekali. Dari dulu sudah pernah kita temukan dan sering kita temukan. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang yang kemarin itu, yang berlalu Desember kemarin. Dan itu sering kita temukan. Sangat sering kita temukan. Baru-baru ini ada lagi kelompok aliran sesat. Apa kata mereka? Ibadah itu cukup dengan hati saja. Salat itu cukup dengan hati. Tidak perlu pakai gerak tangan, itu tidak perlu. Karena salat gerak itu baru-baru saja. Itu pun sebenarnya kata mereka, kalaupun kami salat pakai hati itu lebih penting. Karena hati kami lebih bersih. Jadi kalau begini yang diajarkan di sini ya sesat juga kita dibuat deh. Mudah kita sesat. Nah kata Nabi di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi Muhammad SAW,
Akhafu ma akhafu alaikum. Aku khawatir kepada kalian sesuatu yang aku khawatirkan. Semua aliran-aliran tadi Bapak Ibu, semua aliran-aliran sesat ini, itu yang model-model muncul sekarang ini itu baru-baru saja. Sebenarnya kalau kita membahasakan sensasi namanya. Jadi penyakit sensasi sekarang itu. Sebenarnya di antara itu ada yang lebih sesat lagi. Ada yang lebih sesat lagi. Sangat mudah kita temukan, Pak. Ibu-ibu pakai di atas pakai kerudung, di bawah celana pendek. Bapak Ibu boleh lihat sekarang. Begitulah normalnya sekarang. Yang penting kami pakai jilbab, Ustaz. Tapi pakai jilbab, di atasnya jilbab, bawahnya celana pendek. Bajunya lengan pendek. Coba saya tanya Bapak Ibu, ajaran agama mana? Agama Islam yang seperti apa yang mengajarkan begitu? Coba bayangkan. Inilah susahnya kalau kita tidak paham di mana batas aurat. Perempuan punya aurat, laki-laki punya aurat. Penting. Dan kita tahu di mana harusnya, bagaimana, seperti apa kita berpakaian, itu penting, Pak. Tapi sekarang normalisasi. Makanya bahasanya sederhana, normalisasi. Wa yahsabuna annahum ala syai' wa laisu ala syai'. Mereka beranggapan apa yang mereka buat itu benar, tapi sesungguhnya enggak benar. Ini yang kita khawatirkan. Maka kata Nabi, semua aliran-aliran sesat ini Bapak Ibu, kata para ulama itu, aliran-aliran sesat ini semuanya sensasi. Sekarang perhatikan penyakit sensasi sekarang. Banyak sekali manusia sekarang ini mencari sensasi. Salah satunya dengan menggunakan media. Paling mudah mencari sensasi dengan media. Makanya Bapak Ibu, untuk media ini itu hati-hati betul, yang main HP, yang punya gadget, yang punya tab, yang punya laptop, hati-hati betul. Karena paling mudah bersensasi hari ini dengan itu. Buktinya apa? Mulai dari semua aplikasi media itu, carilah di mana aplikasi media itu yang tidak menjual diri. Cari Bapak Ibu, di mana aplikasi yang tidak menjual diri. Facebook, sekarang ada namanya Facebook Pro untuk jualan. Bukan hanya jualan pakaian, tapi jual diri. Jual diri. Sampai ada seorang pengamat teknologi itu mengatakan, pengamat media itu, yang paling mudah, paling cepat naik kalau mau cepat dapat duit dari Facebook, jual diri gitu deh. Gimana maksudnya jual diri? Juallah anggota tubuhmu. Maksudnya bagaimana? Pakaian seksi saja. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, ada orang cuma pasang kamera, joget-joget dia di dekat pohon-pohon, dimanapun. Nah itu banyak yang nonton tuh Pak. Dengan catatan pakaiannya seksi dulu. Naik Pak. Apa yang naik? Duitnya. Nah itu yang dicarinya sekarang. Yang kedua, pokoknya buatlah sesuatu yang aneh. Kalau buat sesuatu yang aneh, mesti terkenal. Naik lagi duitnya Pak. Inilah yang disebut dengan sensasi. Manusia cari sensasi. Sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpangkan agama tadi, sama, sensasi. Sensasi. Yang mereka melakukan penyimpangan dari agama, sensasi Pak. Sensasi. Nah di balik sensasi itu ada satu yang disebut oleh Nabi, zahratud dunya. Zahratud dunya. Artinya apa zahratud dunya itu Ustaz? Manisnya dunia, kata Nabi. Kita lihat hadisnya. Apa kata Nabi? Akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Aku khawatir kepada kalian sesuatu yang Allah keluarkan dari kenikmatan dunia. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma zahratud dunya. Kata sahabat, apa sebenarnya kenikmatan dunia itu? Ya Rasulullah, bunga dunia itu apa? Disebut oleh Nabi, barakatul ardi. Barakatul ardi. Apa itu barakatul ardi? Barakatul ardi keberkahan dari bumi. Keberkahan bumi. Tapi konotasinya sedikit negatif. Qalu ya Rasulullah, wa hal ya'til khair bisyarr? Wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan? Kata baginda Nabi, la ya'ti al khair illa bil khair. Kebaikan untuk kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan hasilnya baik. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan hasilnya buruk, kata Nabi. Tidak. La ya'til khair illa bil khair. Jadi kebaikan itu ya kebaikan baik, tidak mungkin jadi buruk.
La ya'til khair illa bil khair, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi bilang begitu. Kemudian inna kullama anbatar rabi' yaqtulu au yulimmu illa akilatal khadir. Kata Nabi, setiap yang tumbuh di bumi ini, kata Nabi, setiap yang tumbuh di bumi ini akan menyebabkan orang saling membunuh antara satu dengan yang lain. Setiap yang tumbuh di bumi ini, kata Nabi, akan membuat orang saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan barakatil ard. Bumi ini berkah, Pak. Cuma kalau tidak baik dia, kalau tidak pandai kita, maka akan menyebabkan pertumpahan darah. Saya ambil contoh. Di tahun 2010 ke bawah, itu di Banyuwangi ada namanya Pulau Merah. Zaman kami Pulau Merah itu, waktu kami di Banyuwangi itu biasa kita nyebrang, Pak, nyebrang pulau itu. Nyebrang pulau kita biasa. Enak, pakai sampan, pakai kapal. Ternyata di tahun selanjutnya ditemukan di situ emas. Semenjak ditemukan emas itu banyak pertumpahan darah di situ, rebutan. Akhirnya Pak, apa yang dilakukan? Pemerintah turun tangan, TNI, semua jaga pulau tersebut. Coba bayangkan. Itu karena zahratud dunya barakatil ardi. Ditemukan. Itu yang dikhawatirkan sekarang. Itu yang dikhawatirkan. Kita ambil contoh Saudi Arabia. Bagaimana keadaan Saudi Arabia sebelum ditemukannya minyak? Sebelum ditemukannya minyak bagaimana? Biasa, Pak. Setelah ditemukannya minyak, apa yang terjadi sekarang? Berkaya sekali, Pak. Saudi kaya, Arab kaya, semua kaya. Tapi ingat kata Nabi sampaikan dalam hadisnya, wailun lil arabi, kata Nabi. Apa itu? Celakalah bagi Jaziratul Arab, kata dia. Kenapa Nabi bilang Jaziratul Arab? Satu, Islam datang dari Arab. Islam datang dari Arab. Meskipun untuk seluruh umat manusia, orang-orang soleh datang dari sana, Pak. Orang-orang soleh datang dari sana, dari Jaziratul Arab. Tapi justru dari situlah, kata Nabi, yang akan muncul kerusakan. Pertama penyebab kerusakannya, pertumpahan darahnya disebabkan karena hasil bumi. Minyaknya, emasnya, pariwisatanya, dan lain sebagainya. Sampai dalam riwayat yang lain kata Nabi, min alsinatina, nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Siapa mereka yang melakukan penyimpangan agama? Dari Nejat, kata Nabi. Dari mana Nejat itu? Ulama berbeda pendapat. Dalam hadis yang tadi kata Nabi, Nejat itu kalau kita dari arah Madinah, itu dia di daerah Irak dia. Sampai Nabi bilang di daerah Irak. Ada fitnah dalam hadis Nabi itu tentang Irak. Kata Nabi, yatakallamuna bi alsinatina wa hum min jildatina, kata dia. Mereka bagian kulitnya sama dengan kami, kata Nabi. Bahasanya bahasa Arab. Isyaratun Nejat, Pak. Yang melakukan penyimpangan agama, kerusakan dan lain sebagainya. Itu disebut oleh Nabi Nejat dalam hadisnya. Itu Jaziratul Arab. Pertanyaannya, apa yang mereka inginkan? Dunia. Apa yang mereka inginkan? Harta. Coba sekarang bayangkan, Bapak Ibu, kalau jalan ke Dubai tidak ditemukan orang miskin. Sampai dibuat kotak, tempat makanan silahkan ambil sesuka hati, sepuasnya. Siapapun yang tidak punya uang silahkan ambil, bebas. Sampai nggak ada yang ngambil, Pak. Nggak ada yang ngambil, saking kaya dia. Tapi uniknya, Pak, uniknya adalah Nabi kata, wailud lil arami, celakalah bagi Arab. Karena zahratud dunya barakatil ardi, penyebab pertumpahan antara satu dengan yang lain. Yang terjadi apa? Bapak Ibu, apa alasan Yaman dan Saudi itu berantem? Saling serang. Nah, itu harus dikaji, harus dicari tahu dalam sejarahnya. Ada. Sampai hari ini bisa kita temukan penyebabnya dunia, bukan yang lain. Bayangkan, penyebabnya dunia. Turki. Kemudian itu kalau kita rujuk kepada sejarah, Konstantinopel pada masanya sama, Pak. Inggris pada masanya sama. Pertumpahan darah penyebabnya apa? Dunia. Barakatud dunia. Apa penyebabnya? Pembunuhan yang terjadi. Muawiyah dengan Ali sampai terjadi perang Siffin. Apa yang dimaksud? Tahta. Ali dan Aisyah gara-gara apa? Fitnah. Semua disebabkan karena dunia. Semua dunia. Pertumpahan darah antar sesama muslim pertama kali terjadi pada masa Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah dan Ali, Muawiyah dan Ali.
Itu pertumpahan darah, pertempuran antara muslim dengan muslim. Tapi denganmu ketika Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, jelas Pak, harapannya apa? Tahta. Muawiyah mengambil kekuasaan daripada Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Pada akhirnya Ali terbunuh. Ali terbunuh, yang membunuh Ali adalah kaum-kaum Khawarij. Tapi setelah itu Al-Hasan naik. Antara Al-Hasan dan Muawiyah, apa kata Hasan? Aku mau kita berdamai, ambillah kekuasaan ini. Karena Muawiyah nggak mau berdamai. Akhirnya Al-Hasan yang mau menurunkan egonya, Pak. Dikasihlah kepemimpinan kepada Muawiyah, yang sampai saat itu disebut dengan dinasti Muawiyah. Bayangkan, itu penyebab sejarahnya, Pak. Apa yang terjadi? Al-Hasan dibunuh, diracun. Naik Al-Husain. Al-Husain tidak naik kepemimpinan di tangan Muawiyah. Uniknya Al-Husain tidak mau berbaiat kepada Muawiyah. Ketika Ali naik, Ali bilang Muawiyah itu pengkhianat, tidak mau berbaiat. Tapi ketika Muawiyah naik, Al-Husain tidak pernah mengangkat pedang untuk berperang dengan Muawiyah. Apa yang terjadi? Al-Husain dibunuh di Karbala atas perintah siapa? Yazid ibn Muawiyah, anak daripada Muawiyah, anak daripada Abu Sufyan. Yazid ibn Muawiyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, cucunya Abu Sufyan. Jadi yang membunuh Al-Hasan Al-Husain itu adalah cucunya siapa? Cucunya Abu Sufyan. Coba bayangkan, itu membunuh cucu Nabi. Yang dibunuhnya cucu Nabi. Cara membunuhnya sadis. Pertanyaannya, apa sebabnya dunia? Apa sebabnya tahta? Apa sebabnya peminta berbaiat? Tidak dibaiat. Karena wajar kalau Al-Husain tidak mau berbaiat, Pak. Wajar kalau Al-Husain tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Apa alasannya? Alasannya fasik, munafik, pemain perempuan, penjudi, peminum khamar, pengambil pajak, pemaksa masyarakat. Wajar enggak kalau dia tidak mau berbaiat? Secara logika sangat wajar sekali kalau Al-Husain tidak mau berbaiat, Pak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dibunuh setiap orang yang tidak mau berbaiat kepada dirinya. Kalau istilah kita ini diktator pada saatnya. Pada masa Soeharto itu yang protes tembak mati. Begitulah istilahnya, Pak. Yang protes tembak mati pada masa itu. Itu sebabnya apa? Dunia. Sebabnya apa? Kekuasaan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Syarif Hussein terhadap Turki Utsmani sama. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Ibnu Saud pada saat itu terhadap Turki Utsmani sama. Bekerja sama dengan Inggris perang dunia pertama. Tahta semua, Pak, semua tahta. Semua kekuasaan. Dan itu dianggap sebagai zahratud dunia, nikmatnya dunia. Bunganya dunia itu begitu. Maka hari ini sebenarnya orang yang berakal itu, benar Pak kata Rocky Gerung itu. Dan benar kata para ulama-ulama terdahulu, orang yang berakal sehat ini, orang yang berakal sehat, dia akan berpikir sejauh mana sih dunia itu. Makanya kenapa perlu ada namanya ilmu tasawuf, agar orang tuh memandang dunia itu kecil, sekecil-kecilnya, Pak. Kalau tidak punya ilmu tasawuf, jadi orang memandang dunia itu besar, seolah-olah dunia itu perlu dikejar. Disinilah bahasa Nabi, kata sahabat, wa alaysa ma'ana uquluna, bukannya bersama kami ada akal kami. Kata Nabi, akal kalian hilang. Tahu Bapak Ibu penyebab akal kita hilang? Karena harta, tahta, wanita. Jelas, Pak. Bayangkan zaman itu saja sudah mulai hilang akal sehat, apalagi sekarang. Bahkan saking tidak sehatnya akal manusia sekarang ini, mudah sekali menormalisasikan sesuatu yang mohon maaf yang tidak fitrahnya. Contohnya yaitu tadi yang kita sampaikan. Kalau dalam agama bilang halal ya halal, sekarang yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi caranya, Pak, kita kasih tahu caranya. Caranya menormalisasikan itu dipaksakan. Nah, maka sekarang membeli hukum itu normal. Membeli hukum adalah normal bagi yang punya duit. Yang tidak punya duit ya nggak normal. Makanya membeli hukum hanya normal bagi orang yang punya duit. Nah, banyak kasus, Pak, kita temukan. Orang yang nggak punya duit ya nggak bisa. Makanya kalau tidak punya duit ya maling ayam 5 tahun penjara, korupsi 5 miliar cuma 1
1 tahun, itu pun tangguhan rumah gitu. Coba bayarkan. Begitulah kondisi kita sekarang. Ada seorang pelaku LGBT di penjara 15 tahun. Pelaku LGBT di penjara 15 tahun. Tapi pelaku LGBT yang lain tidak di penjara, cuma rehab aja. Ini masalahnya apa sekarang? Ya masalahnya pandai-pandai sajalah. Bisa dipahami? Piti, Pak. Begitulah akal manusia hari ini. Itu yang disebut tuntaza, kata Nabi. Uqulukum tuntaza'un. Seiring berjalannya waktu, akal kalian ini akan dibuat tidak normal. Sesuatu yang baik dianggap tidak baik. Sesuatu yang tak sepantasnya dilakukan pantas, Pak. Dulu tidak pantas perempuan itu pakai celana sempit. Sekarang kan normal. Biasa Ustaz, setiap tempat kita lihat kok perempuan pakai celana sempit. Sama, Pak, begitu juga di Amerika dulu. Di Amerika dan Eropa itu dulu perempuan kalau pakai celana di atas lutut, roknya di atas lutut, itu mereka malu, Pak, sampai mereka bilang begini. Ini bahasa mereka jelas. Di Inggris itu apa kata mereka? Hanya orang yang tidak punya akal lah yang mau pakaian seksi. Sekarang saya tanya, seksi apa tak seksi pakaian mereka sekarang? Bukan tidak seksi kalau bisa tak pakai benang, tidak pakai benang tak pakai benang dia. Makanya, Pak, di Bali itu, di Bali ada satu tempat, satu pulau, tapi jangan Bapak Ibu cari ya. Khusus bapak-bapak tidak usah cari-cari. Ada satu pantai yang boleh masuk hanya orang yang tanpa busana sehelai benang pun. Itu di Bali. Kalau sempat dibuatnya di Sungai Kampar, tinggal tunggu kiamat berarti itu. Benar, Pak. Nanti kita mau lihat, Pak, sesuatu yang normal dan yang kita sebut normal itu dan tidak normal. Bercampur laki-laki perempuan kalau mandi normal apa tak normal? Tidak normal kan? Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat nanti ketika acara Bali mau Kasai. Tengok nanti. Kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk tidak memberikan, untuk tidak mencampur adukkan, maka itulah yang disebut dengan normalisasi. Menormalisasikan dosa. Apa sebab? Ya sensasi, Pak. Tidak ada yang lain sensasi. Semuanya di muka bumi ini sensasi. Makanya oleh Ibnu Athaillah disebut dunia ini hanya sekedar panggung sandiwara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'ibu wa lahwun, yang digapai tapi tak dapat. Itulah dunia. Ini kuncinya kemana lagi baliknya? Tasawuf. Makanya Bapak Ibu, bagi orang yang suka bertasawuf, dunia itu sangat-sangat kecil sekali. Tapi bagi orang yang cinta dunia, ini fenomena tuh begitu, Pak. Itu fenomena namanya, Pak. Tanda-tanda kiamat itu memang begitu. Nah, kata Nabi, kemudian kata Nabi disebutkan, ma'an batar rabi yaqtulu aw yulibmu illa akilatal khadir fa innaha ta'kul hatta idza imtaddat khadirataha istaqbalatis syams thumma ijtarrat wa balat wa thalatat thumma adat fa akalat inna hadzal mal khadiratul hulwa. Apa kata Nabi? Sesungguhnya sesuatu yang tumbuh itu yang akan menyebabkan sesuatu terjadi pada diri kalian, karena sesungguhnya harta itu manis, kata dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tengok gula, semut rebutan loh, berdatangan. Begitulah harta itu dianggap manis di dunia. Apa kata Nabi? Faman akhadhahu bihaqqihi, barang siapa mengambil dengan cara yang benar, wa wada'ahu bihaqqihi, dan dia letakkan pada tempat yang benar, kata Nabi, fa ni'mal mauna huwa, itulah nikmat yang sesungguhnya yang dia dapat. Contoh, diambil dengan cara yang halal dan dia makan, dia pergunakan dengan cara yang baik, selesai, Pak. Halalnya jelas. Kau hartamu biasa-biasa aja, tapi kok ente makin lama makin sehat, wajah segar. Dijawab sama kawan, yang aku makan halal, kata dia. Itu kan nusuk banget itu. Itu kalau sempat ngomongnya sama di depan koruptor, selesai itu, Pak. Sakitnya di sini tuh. Kenapa ente kok bahagia sekali, kayak enggak pernah susah? Hutang tak punya, korupsi enggak pernah, kata dia. Kan sakit juga itu, Pak. Tapi memang begitu, Kak. Benar, Pak. Yang halal yang dimakan sehat, Pak. Sehat. Tidak ada namanya penyakit jantung, tidak ada penyakit liver dan lain sebagainya. Yang halal lagi baik. Halalam thayyiban. Itu yang disebut akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi. Cara ngambilnya benar, cara memakainya benar, cara mentasarrufkannya benar.
Cara mengambilnya halal. Tapi tidak diletakkan pada tempatnya juga nggak bisa, Pak. Orang-orang yang rakus dunia. Orang-orang yang rakus dunia. Karena kata Nabi memang begitu. Di akhir zaman itu kata Nabi orang memang nggak mikir lagi. Makanya Bapak Ibu bahasa normalisasi tadi itu sederhana saja. Sesuatu yang tadinya batil sekarang tidak batil. Makanya maling itu makin banyak, bukan makin sedikit. Maling makin banyak, bukan makin sedikit. Nah uniknya salah satu modelnya kalau dulu maling sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Makanya itu disebut dengan normal gitu. Jadi kalau orang alah cuma 100 ribu, 200 ribu biasa aja lah. Nah, biasa aja lah. Tapi 100 ribu, 200 ribu. Sekarang 1 miliar. Nanti 1 miliar, alah cuma 1 miliar doang biasa aja lah. Begitu dia. Makanya sekarang semuanya kata kawan-kawan yang di atas itu, kalau kami tidak korupsi Wan, kami tak kaya-kaya kata dia. Jadi bahasa ini sudah mulai begitu Pak. Makanya mohon maaf banyak yang korupsi kata dia. Pertanyaannya Ustaz, apakah mendapatkan harta yang haram itu cuma hanya dengan korupsi? Tidak, menipu. Menipu juga begitu. Orang yang jualan yang suka nipu sama. Sama. Salah satu cara biar nipu itu mudah, jual beli online. Jual beli online. Itu mudah banget nipunya, Pak. Mudah banget. Kalau Bapak Ibu jual di pasar, mau nipu agak susah sedikit. Orang buka barang, tengok, buka segala macam, nanti ketemu, nampak celahnya, nggak jadi belanja dia, Pak. Tapi kalau jual beli online mudah nggak nipunya? Mudah, mau protes susah, apalagi mohon maaf yang gaptek-gaptek. Bisanya cuma pesan, nggak bisa protes. Coba bayangkan. Jadi begitu caranya Pak. Jadi sesuatu itu kalau tidak pada tempatnya brutal Pak. Bias dia Pak. Bias. Maka kata baginda Nabi semua itu disebabkan karena dunia. Makanya Pak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu dunia ini la'ibun walahbun. Permainan belaka, tipu daya. Cuma kitanya terlalu jauh mencintainya. Sehingga kalau tidak ada dunia, ya kita terasa hampa. Makanya bahasanya Bapak Ibu, dunia itu, kata Ibnu Athaillah itu dipegang, tak nampak. Tak dapat dipegang tuh tak dapat. Tapi ketika kita lihat seolah-olah dia ada. Cuma pas dipegang nggak ada. Fata Morgana kalau bahasa orang zaman dulu. Namanya Fata Morgana. Ustadz, duit yang kami pegang ini tidak fata morgana, tidak fata morgana, benar, secara makna, secara makna. Buktinya apa? Banyak orang selingkuh gara-gara punya banyak duit. Banyak duitnya Ustaz. Iya ngapa kalau dia banyak duit? Ya wajar dia selingkuh Ustaz, duitnya banyak. Jadi saya tanya Bapak Ibu, wajar nak orang kalau punya banyak duit itu selingkuh? Nggak ada wajarnya Pak. Wajar dia sombong, dia kaya Ustaz. Sekarang saya tanya, sejak kapan ada istilah wajar dia sombong, dia kaya? Inilah yang membuat normalisasi sekarang itu Pak. Kita beranggapan orang kaya itu wajar dia sombong. Wajar dia kalau dia sombong. Ada yang disombongkannya. Kaya dia. Sejak kapan Pak sombong itu wajar? Nggak ada istilah wajar itu nggak ada. Ini bahasa Pak. Begitulah orang-orang Barat itu berhasil membuat bahasa yang seolah-olah bisa dinormalkan oleh manusia hari ini. Bayangkan Pak, mudah sangat. Wajar orang kaya, orang dia sombongnya kaya. Sejak kapan pula? Aku seksi wajar, aku cantik. Coba bayangkan. Kalau aku mau jual diri bisa aja. Sampai bahasa ini masuk dalam rumah tangga. Suaminya jelek, istrinya cantik. Ya wajar aja kalau istrinya selingkuh lagi. Astagfirullahaladzim. Inilah Pak, du'aful iman tuh di situ. Kalau iman sebab daripada lemahnya iman begitu. Makanya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu di Nurul Yakin kami membahas tentang mudahnya tersebarnya aib rumah tangga. Nah sekarang manusia cari sensasi begitu dia lewat media. Coba Bapak Ibu cek di media itu banyak orang hanya mempromosikan rusaknya rumah tangga mereka. Suami aku gemuk, suami aku miskin, suami aku makanya aku bercerai. Selesai Pak. Bahkan sesuatu yang intim saja mereka share di Facebook, di Instagram, di Twitter, di media sosial. Maka kata seorang ulama dari Mesir, ada fatwa Mesir, fatwa ulama Mesir itu, beliau katakan dalam beberapa catatan itu salah satunya,
dicela, berdosa dan dosa besar. Pelaku yang suka, yang mudah menyebarkan aib rumah tangga. Dosa besar, Pak. Aib rumah tangga itu yang boleh tahu cuma kita, suami dengan Allah. Bahkan orang tua pun tak boleh tahu. Kecuali, ada kecualinya. Rumah tangga ini retak, mau diperbaiki, barulah dia boleh mengutarakan sebab masalah tersebut kepada orang yang dianggap bisa menyatukan. Coba bayangkan. Di aturan mainnya ada, Pak. Makanya gunanya saksi itu begitu. Misal Bapak ada orang menikah, ada saksinya. Nah, tujuan saksi itu tadi, tujuan saksi itu untuk itu, Pak. Makanya memilih saksi itu jangan sembarangan, Pak. Ada syarat jadi saksi. Yang pertama yang jadi saksi itu harus mengerti agama. Harus, Pak. Karena tempat mereka untuk mengadu setelah mereka berumah tangga, kalau bermasalah dan sulit memecahkannya ke saksi. Makanya kalau bisa yang jadi saksi itu jangan yang muda-muda, yang tua-tua. Yang kedua, ada penghulu, Pak. Masalah kita kalau tidak selesai di situ, datang ke penghulu, Pak. Selesaikan di situ. Penghulu akan mengatakan damai ya. Kalau ada penghulu mengatakan cerai ya, nanti nikah sama aku, memang tidak benar tuh penghulunya, Pak. Benar, Pak. Benar. Banyak penyakit begitu. Mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu ada yang datang dan cerita begitu. Malah kata penghulunya ditawarkan untuk cerai, Ustaz, kata dia. Kalau tak sanggup laki kau kasih nawakan nikah sama aku. Ini parah juga ini penghulunya, Pak. Ini kacau, Pak. Kacau. Bapak Ibu, sampai saya tidak tahu ya apakah di Indonesia atau di Riau ini ada perkumpulan khusus namanya perkumpulan janda. Jadi kadang-kadang saya habis pikir, Pak, selain LG perkumpulan sendiri gitu ya, ada pula perkumpulan janda. Ya Allah ya Rabbi, aneh-aneh aja. Saya tidak tahu apakah perkumpulan duda ini ada juga ada, kita nggak tahu. Kalau ada perkumpulan duda itu cocok ditemukan antara duda dan janda itu cocok itu. Jadi bumi ini isi dunia ini sensasi aja, Pak, sensasi saja. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada poinnya, Pak. Kata baginda Nabi, "Waman akhadhahu bi ghairi haqqihi," yang mengambil sesuatu yang bukan pada haknya, kata Nabi, "kana kalladzi ya'kul wa la yashba." Ini poin pentingnya, Pak. Poin pentingnya kata Nabi, orang yang mengambil sesuatu yang bukan pada haknya, dia makan, ya'kul wa la yashba. Dia akan memakan sesuatu tapi tidak akan pernah merasa puas dan kenyang, kata Nabi. Begitulah manusia. Allah sebutkan begitulah nikmat dunia ini, manisnya dunia ini dimakan gak akan pernah membuat manusia kenyang kalau memakannya dengan nafsu. Tapi kalau kita memakannya, mengambilnya dengan iman, kita memakan dia dengan baik, mendapatkan dengan cara yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil harta dengan cara yang halal dan Ibu akan merasakan manisnya kehalalan tersebut, rasa syukur itu muncul. Rasa syukur itu muncul. Wallahi, Bapak Ibu, saya bicara ini jelas ya. Imam Al-Ghazali bilang, Imam Al-Ghazali, orang yang memakan satu saja yang halal, dia akan menikmati manisnya kehalalan tersebut. Makanya kenapa orang tua zaman dulu dia selalu merasa nikmat saja dengan makan pucuk ubi. Karena ada rasa syukur dalam diri dia, dan yang diambil itu bukan punya orang, tanam sendiri. Betapa nikmatnya yang dimakan, hasil yang dimakan tidak pakai pestisida, dimasak sendiri, dipetik sendiri, pakai bismillah, masaknya aja pakai solawat. Masak pakai solawat, ngasih bumbu pakai solawat. Sekarang pertanyaannya, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Itu buktinya, Pak. Dan kami masih merasakan, Pak, betapa waktu tinggal di sore itu, tinggal di satu kebun, tinggal petik mau ngambil apa, pucuk ubi, ambil pucuknya, rebus sendiri, masak sendiri, Pak, kasih garam sedikit, selesai, Pak, jadi pucuk ubi rebus. Itu saja makannya dengan sambal belacan bisa nambah 3 kali, Pak. Mertua lewat nggak nampak. Coba bayangkan, itu nikmatnya. Cuma dia tahu syukur, Pak. Orang sekarang mohon maaf, Pak, makannya di mohon maaf Bare Solo, justru mohon maaf lebih banyak mubazirnya daripada habis. Ya, yang tersinggung silahkan, berarti pelaku kan begitu. Benar, Pak, begitu keadaan kita sekarang.
Apa pernah ada orang sekarang ini masuk ke toko, masuk ke restoran, memperhatikan tafsir itu? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Bahkan hari ini tafsir itu biasa. Tafsir itu biasa. Mubazir itu normal. Kalau Bapak Ibu mau lihat mubazir ini normal, datanglah ke kenduri-kenduri. Besok kalau ada acara nikahan, tengoklah. Datang ke dapur tuh, tengok berapa banyak makanan yang sisa itu. Berapa banyak. Pernah enggak protokol pernikahan itu tolong makan sampai habis, jangan sampai ada yang meninggalkan sisa. Tahu Bapak Ibu kenapa? Malu. Padahal yang begini itu harus disampaikan, wajib. Buktinya apa? Banyak yang tafsir. Minuman banyak yang bersebar, Pak. Terserak. Kenapa? Yaitu tadi normalisasi keburukan. Bagi kita biasa, Pak, karena tafsir itu udah biasa. Itu pernikahan, Ustadz. Jangankan pernikahan, kenduri biasa pun banyak sekali orang-orang yang tidak mau perhatian terhadap sesuatu yang kecil. Apa, Bang? Buka puasa pun begitu. Yang dibuatnya puasa, ini tadi. Nah, kalau mau lihat orang rakus terhadap dunia, lihatlah orang yang sedang buka puasa. Dibelinya semua, yang diminumnya air putih. Yang sisanya tunggu basi besok pagi. Coba bayangkan, Pak. Dan itulah permisalan orang yang disebut dengan cinta terhadap dunia. Sekarang pertanyaannya adalah untuk kita semua. Bagaimana cara kita mensikapi fenomena ini? Satu, Pak, kembalikan kepada haknya. Apa maksudnya? Kembalikan pada nilai-nilai agama. Saya akhir-akhir ini, Pak, mempelajari satu wasiat di antara para orang-orang tua zaman dulu. Ketika orang tua zaman dulu berbicara, jangan keluar malam hari. Hadis Nabi jelas, Pak. Orang tua zaman dulu ternyata nggak pernah tahu kalau itu hadis Nabi. Tapi ternyata hari ini kita yang baru belajar itu tahu. Nampak, ada hadisnya. Pertanyaannya, siapa yang menyampaikan kepada mereka? Di malam hari maghrib itu nggak boleh keluar, itu siapa? Siapa yang menyampaikan kepada mereka? Banyak peribahasa di dalam perkataan orang tua dahulu yang kadang-kadang disampaikan dengan peribahasa, yang disampaikan dengan pepatah petuah begitu. Ternyata mengandung makna yang dalam. Nah, saya akhir-akhir ini sedang membaca Gurindam 12 dan sedang membaca syair ibaratnya seorang ulama dari syair ibarat dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Tembilahan, ulama Indonesia. Di Tembilahan situ beliau tulis syair ibarat, Pak. Ternyata maknanya dalam sekali. Inilah yang mereka sampaikan dahulu. Betapa yang mereka sampaikan hari ini jauh sekali. Terkhusus Bapak Ibu boleh cek dalam Gurindam 12. Apa yang dinasihatkan oleh Raja Ali Haji kepada kita melalui syair-syair yang dia tuliskan. Satu di antara sekian banyak, persoalan dunia. Persoalan dunia. Kenapa kita baru sadarnya sekarang? Orang tua zaman dulu sadar, Pak. Kita yang sekarang ini terlalu menikmati dunia melalui media. Cuci otaknya jelas. Ini kalau kita kaji lebih dalam dunia pemikiran, disinilah yang disebut dengan permainan manipulasi dajjal dunia namanya. Jadi dajjal dunia itu bermainnya di situ. Makanya, kenapa? Begitu dia memang. Kurang pemikiran Ustaz Misran ya. Memang begitu, Pak. Orang kita itu kata Nabi tadi kan. Kata para sahabat, alaisa ma'ana ukulana, bukankah bersama kami ada akal? Ya memang akal tuh ada. Cuma ya minta maaf kalau bahasa akal otak nggak pernah dipakai, gimana kata dia gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, akal ini, bagaimana akal manusia ini yang tadinya sehat dibuat tidak sehat? Caranya dinormalkanlah sesuatu yang tidak normal. Satu, bagaimana caranya? Cara menormalkan sesuatu yang tidak normal sekarang itu jalurnya pendidikan. Bapak Ibu pernah tidak berpikir kurikulum kita hari ini membuat anak bodoh? Pernah gak kita berpikir bahwa kurikulum kita hari ini membuat anak bodoh? Yang guru-guru pasti paham, Pak. Jadi anak sekarang kalau tidak masuk sekolah wajib lulus. Mau dia masuk atau tak masuk sekolah wajib lulus.
Wajib tuh Pak. Anak sekarang tuh wajib lulus. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu dulu pernah nggak merasakan nggak naik kelas? Pernah. Tapi kalau pernah memang curhat betul tuh Pak. Benar Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya sampaikan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu seorang dosen curhat sama saya. Ada seorang dosen perempuan universitas, tak boleh sebut universitas. Nanti menjaga kode etik. Anggaplah Universitas Riau misalkan. Tersebut juga ya. Jadi Pak, jadi gini standarnya Pak. Kata dosen tersebut, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Anak ini bodoh, nilainya itu paling tinggi C. Sementara Ustadz, dari atasan harus dikasih B. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, gimana caranya? Anak ini nilai standar otaknya cuma C, kerjaannya nyontek, bahkan memberikan contekan pada orang lain. Sementara nilai standar harus B. Kalau nilai ini B, akreditasinya bagus. Akreditasi. Sekarang kita lihat, yang dikejar oleh universitas itu apa? Akreditasi kah atau kepintaran kah? Inilah yang disebut dengan pembodohan massal. Inilah yang disebut oleh Adian Husaini kapitalisme pendidikan namanya. Jadi kita nih, pendidikan kita nih dijual. Anak-anak harus naik kelas. Alasannya sederhana. Kalau mereka tidak naik kelas, Ustaz, mereka brutal. Banyak anak-anak zaman dulu yang tidak naik kelas, nggak ada yang brutal Pak, nggak ada. Hampir sulit kita temukan anak-anak itu yang brutal. Dari 100 orang mungkin 1-2. Kalau sekarang sudah naik kelas makin brutal, lebih parah brutalnya Pak. Guru dilawan segala, itulah yang kita sebut dengan meruntuhkan akal yang sehat. Sehingga hari ini anak-anak tidak lagi menggunakan akal. Nah, bagaimana caranya? Ketika akal sudah tidak dipakai, maka disodorkanlah kepada mereka yang disebut dengan HP. Jadi sodoran mereka adalah HP. Jadi tidak perlu belajar, kami pasti naik kelas. Tidak perlu belajar, kami pasti lulus. Nilai standarnya adalah B. Artinya kalau nilai standarnya B, mau tidak mau mesti bagus hasilnya. IPK-nya mesti di atas 3. Kita lihat Pak, anggaplah 20 mata kuliah. Di antara 20 mata kuliah itu semuanya B. Semuanya B, paling standar. Kira-kira lulus gak anak itu? Mesti lulus. Di atas 3, mesti. Paling standar 3,0. Tapi otaknya tak ada Pak. Gak usah tersinggung, memang begitu keadaannya. Saya sampaikan Pak di beberapa tempat yang ada dosennya. Faktanya begitu. Apa kata dosen-dosen itu pada profesor-profesor itu? Ya memang begitu Ustaz katanya. Guru hari ini disibukkan dengan administrasi. Apa tak lagi dosen. Pokoknya kau harus Scopus. Apa yang harapkan dari Scopus itu? Scopus berbayar. Diajukan ke universitas dapat duit. Jadi semuanya kapitalisasi. Semuanya adalah masalah Makanya kembali kepada persoalan duit tadi. Rusaknya dunia itu gara-gara itu. Maka yang sehat itu, yang akalnya sehat, itulah yang berpikir. Makanya kata Nabi, jagalah akal, jagalah akal. Allah bilang, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dalam itu setidaknya 3 ayatnya menjadi perhatian. Afala ta'qilun, akal, ilmu. Afala tatafakkarun, ilmu, akal. Afala yatadabbarun, akal. Semua ke akal. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita nampak pembodohan massal itu jelas, ya kita yang harus punya sikap. Makanya Bapak Ibu, saya tengok fenomena les sekarang menjadi sesuatu yang sangat diminati orang. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mau lagi anak-anak mereka bodoh. Masuk sekolah bukan makin pintar, malah makin bodoh. Tapi di les anak-anak jelas diajarkan. Pokoknya kalau mau masuk silahkan. Kalau tidak sanggup anakmu masuk nggak usah Pak. Ini lebih jelas Pak. Lebih jelas lagi. Dari mulai sekolah digratiskan, kemudian wajib lulus, campur aduk A, B, C, D. Inilah yang disebut oleh Nabi pembodohan. Wa ma'ana uquluna, kata Nabi tuntaza. Ilmu itu hilang, akalnya turun. Sejalan dengan hadis Nabi yang lain, kata Nabi yathbutul jahlu. Akan datang masanya yang hidup di muka bumi ini orang-orang yang bodoh, kata Nabi. Bukan bodoh secara yang lain, tapi memang akalnya rendah, imannya lemah,
semua. Nah, ketika penyakit kebodohan ini merajalela, disitulah yang disebut dengan syirarun nas, kebejatan, kemaksiatan, kemungkaran, pemerkosaan, perzinahan, semua menjadi normal, semua menjadi biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perkuat akidah, perkuat iman yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان ويمن وإندونيسيا خاصة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والفتن ما ظهر منا وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته